Selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kita di Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pademuan. Apa kabar adik-adik semua? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus berdoa dahulu. Oke, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat pada kami. Bapakku yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mendengar kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kak Esra kok marah-marah gitu? Iya Kak, tadi aku berantem sama temanku Kak. Dia nyubit aku, terus aku cubit balik. Adik-adik, apa yang dilakukan Kak Esra benar nggak? Oh, tidak benar kata adik-adik Kak Esra. Kita itu harus saling mengasihi dan sabar seperti lagu KASEH yang akan kita nyanyikan. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu KASIH. Kasih, kasih, kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kita mau mendengarkan Votum sambil bernyanyi kembali lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya Tuhan, puaskanlah kehausan jiwaku. Amin. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita sudah mendengarkan Votum yang dibawakan oleh Inang Sintua. Sekarang kita mau nyanyi apa ya Kak?
Kita mau nyanyi lagu Kasih Lemah Lembut. Wah, kasih lemah lembut. Berarti kita harus Lemah lembut. Oke, sekarang kita bernyanyi kembali Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik boleh duduk yang manis dan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibacakan oleh Inang Sintuan. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Apakah ketentuan Allah akan 10 titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintah-Ku. Demikianlah titah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman yang akan dibacakan oleh Kak Ezra. Oke Kak Dianta, pengumumannya untuk hari ini buat adik-adik yang punya kreativitas bermain TikTok, punya puisi, bernyanyi, ataupun menggambar, bisa kirimkan hasil kreativitas adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu. Itu saja sih Kak pengumuman untuk hari ini. Tapi sharing firman Tuhan boleh nggak sih Kak? Sangat boleh Kak. Adik-adik juga bisa sharing firman ya. Oke deh Kak, terima kasih Kak Ezra atas pengumumannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bang Sabar Sihotang. Adik-adik duduk yang santai, bawa Alkitabnya. Kita akan dengarkan khotbah dari Bang Sabar. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kita jumpa kembali di ibadah virtual anak sekolah minggu gereja KBP Punguan. Nah, tadi udah nyanyi sama kakak-kakaknya, udah ada gerakan-gerakannya. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu duduk manis dulu. Ayo, duduk manis dulu. Ajak abangnya, kakaknya atau adik-adiknya duduk manis. Kita mau mendengar sebagian isi dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya abang sapa sekali lagi supaya badan kita lebih sehat. Oke? Masih ingat gak yel-yel sekolah minggu? Saya anak Tuhan selalu, iya betul, selalu ceria. Kita coba ya abang sapa dari sini. Adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Oke? Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, ya ternyata masih ingat. Nah sekarang duduk lagi, kita berdoa dulu. Ya, duduk yang bagus kayak mana ini? Tangannya, kakinya kayak mana di sekolah minggu? Iya, oke. Kita berdoa dulu, ikuti doa abang ya. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa, kita doa sama-sama. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap hari yang Kau berikan kepada kami, buat kesehatan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk boleh kami masih bisa merasakan berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Nah, sekarang kita akan mengenal firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Ayo kita mulai. Oke, adik-adik sekolah minggu, Alkitabnya sudah disediain, sudah dipegang belum? Nah, buka Alkitabnya dari Yohanes. Yohanes itu perjanjian apa? Iya, perjanjian baru ya. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Ya, dibuka ya Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Udah dapat belum adik-adik sekolah minggu? Iya, apa itu judulnya? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Oke, kita baca sama-sama ya. Adik sekolah minggu baca di rumahnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik sekolah minggu lalu kita sudah melewati, yaitu adalah hari Paskah. Iya, hari Paskah dan Jumat Agung, yang dimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, ini ada dia. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit. Nah, lihat nih gambarnya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke nasnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, adik-adik sekolah minggu. Nah, Thomas itu siapa? Thomas itu siapa? Ayo. Atau ada sini yang menonton ini namanya Thomas. Nah, Thomas itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, pas Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, Thomas nggak di situ, adik-adik sekolah minggu. Ya, Thomas tidak berada di persekutuan itu. Nah, setelah Tuhan Yesus mati kayu salib dan bangkit, nah ke-12 murid Tuhan Yesus ini mereka lebih melakukan sering persekutuan di sebuah rumah, ya, di sebuah rumah. Jadi pas persekutuan yang pertama, pas Tuhan Yesus pertama kali menampakkan kepada muridnya, Thomas tidak berada di situ. Nah, jadi poin yang pertamanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersaksi, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas tidak percaya. Nah, tetap tidak. Nah, poin yang keduanya, apa kata Thomas? Nah, di sini boleh kita lihat sifat dari Thomas, yaitu adalah adik-adik gimana? Tidak percaya dia, ada sifat keraguannya. Di situ dikatakannya, "Sebelum aku melihat luka dan sebelum mencucukkan jariku ke bekas luka, aku tidak percaya." Walaupun murid-murid yang lain mengatakan, "Kami bersaksi, kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas tidak percaya. Nah, baru di ayat 26 tadi, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, si Thomas ikut kali ini, ya. Si Thomas ikut dia di sekolah minggu. Dia merasa penasaran dia. Betul nggak ya? Semoga Tuhan Yesus nanti datang, ya. Mereka di rumah bersekutu, mereka di situ, dikunci mereka pintu. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Nah, di ayat yang tadi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Tuhan Yesus tahu si Thomas itu punya keraguan dia. Dia langsung menjumpai Yesus dan katanya di ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi." Di ayat 28 Thomas menjawab, "Ya Tuhanku." Nah, di sini Tuhan telah menjawab keraguan
si Thomas. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada nggak adik-adik sekolah minggu pada saat ini memiliki kebimbangan, keraguan, atau memiliki hilang kepercayaan atau tidak merasa yakin gitu? Di sini dikatakan Tuhan telah menjawab keraguan Thomas. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mungkin dia berdoa, Tuhan aku pengen sepeda lah Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab. Gak betul pun aku berdoa ini, Tuhan gak ngasih sepeda. Tuhan aku mau beli mainan, tapi masih belum dijawab Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetap jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa adik-adik sekolah minggu. Walaupun mungkin waktunya dan tempatnya yang berbeda ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun tadi Thomas ragu dan akhirnya dia percaya setelah melihat Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, poin yang selanjutnya di sini seperti tema nats untuk sekolah minggu adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, seperti tadi murid Tuhan Yesus tadi, mereka bersekutu. Nah, Tuhan datang kepada mereka supaya apa? Tuhan selalu menceritakan tentang kerajaan Allah. Tuhan selalu mengasih mereka semangat. Ya, sebelum nanti 40 hari lagi Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, tema kita juga di sini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, persekutuan yang gimana maksudnya? Nah, adik-adik tahu kan, di pandemi ini kita tidak bisa apa-ngapain. Sekolah saja tidak bisa, mungkin ada yang sekolah yang sudah buka tapi masih dibatasi, betul? Betul. Nah, gereja saja kita sudah 1 tahun lebih tidak berjumpa. Nah, persekutuan mana maksudnya? Nah, siapa di sini yang nonton video live sekolah minggunya ini, live streaming ini, mungkin dengan adik-adik atau kakaknya duduk. Nah, itu salah satu masuk persekutuan. Nah, di nats kita untuk sekolah minggu adalah saling mengasihi. Nah, dari tadi lagu-lagunya adalah tentang kasih. Nah, kasih itu gimana sih contohnya? Yang jelas, kasih yang luar biasa yang pertama yang kita rasakan adalah dengan kematian Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, nah kita di sini gimana contoh menunjukkan sifat kasih saling mengasihi kepada adiknya mungkin, kepada abangnya mungkin. Nah, kalau dipukul kita balas, itu saling mengasihi atau tidak? Nah, kalau misalnya kita punya pulpen 2 tapi teman kita nggak bawa pulpen di sekolah misalnya, kita nggak mau ngasih, itu salah satu sifat mengasihi tidak? Tidak. Kalau kita punya pulpen 2 atau pensil 2, nah teman kita tidak ada bawa pulpen atau mungkin ketinggalan, kita bantu, kita kasih 1. Nah, itulah sifat saling mengasihi ya. Tidak membalas temannya kok dipukul, kok ribut, nggak boleh ikut juga ribut dia. Nah, persekutuan yang saling mengasihi itu adalah ya ini, sama-sama kita bersekutu walaupun mungkin kita tidak bisa jumpa langsung. Nah, untuk kedepannya lagi boleh diingat lagi mak atau kepada mama atau kepada bapak untuk boleh kembali bersekutu lagi, menonton dan melihat live streaming dari abang-abang atau kakak sekolah minggunya. Kita boleh sama-sama di sini berbagi, sharing firman Tuhan, ya walaupun kondisi kita seperti ini. Oke, ya harus kompak lah, harus saling mengasihi ya. Nah, sifat untuk saling mengasihi itu yaitu adalah dengan membantu orang tua, ya gak boleh membalas yang jahat. Pokoknya kalau kita ada yang lebih, teman kita ada kekurangan, bantu dengan kasih ya. Tidak boleh marah-marah tadi kayak lagu-lagu tadi, lagu-lagu yang boleh dibawa oleh kakak kita tadi banyak itu ya, tentang kasih, tentang banyak lah ya. Kasih itu gimana, lemah lembut, harus sabar katanya, semualah tadi ya dari lagu-lagu tadi ya. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, tetap selalu berdoa dan jangan ada keraguan ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, ya jangan lupa untuk selalu nonton ya, supaya kita tetap saling bisa
berkomunikasi walaupun dengan kayak gini keadaannya. Untuk kedepannya lagi adik di sekolah minggu ya, ajak ada kakaknya, adiknya ya nonton sama-sama. Ya kalau boleh teman-teman yang lain juga boleh diajak juga untuk sama-sama nonton ya. Ya semoga kita boleh bisa berjumpa lagi, kembali lagi, boleh berjumpa kita sama-sama lagi di gereja. Oke, adik-adik sekolah minggu. Iya. Jadi supaya kita lipat tangan sama-sama kita berdoa adik-adik sekolah minggu ya, untuk supaya kita akhiri khotbah kita kali ini. Oke, harus tetap semangat dan salam sehat. Mari kita berdoa. Ikuti doa Bang dalam hati adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan masih bisa kami rasakan pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih bisa Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh memberkati kami, Engkau yang boleh melindungi kami Tuhan dari segala macam pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka, berikan umur yang panjang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat abang dan kakak guru sekolah minggu Tuhan yang boleh membagi firman dan yang boleh juga Bapak Yesus melayani Engkau Tuhan melalui video streaming ini Tuhan. Engkau yang memberkati seluruhnya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati setiap persiapan Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Yesus tidak hilang sukacita kami Tuhan, tidak hilang persekutuan kami Bapa, tidak hilang iman kami Tuhan Yesus walaupun keadaannya seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak Yesus, kasih-Mu yang Engkau berkorban Bapak Yesus di kayu salib Bapak untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Pak, apapun selanjutnya lagi Tuhan Yesus, kami bawa ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sabar. Oke, adik-adik boleh menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau apa ya Kak Ezra? Kita mau nyanyi lagi Kak. Wah, nyanyi lagi. Oke, sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Mentega dan Roti. Temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sekarang kita mau apa Kak? Kita mau doa penutup.
Oke, adik-adik boleh tetap bangkit berdiri dan selesai bernyanyi nanti sekali lagi kita siapkan hati kita fokus dan melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya adik-adik. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.